Pernah nggak sih kalian ngebayangin punya kekuatan super, bisa ngilang, bisa terbang, kayak Iron Man? Duh, waktu kecil sih pasti sering ya, tapi makin gede, mimpi-mimpi itu mulai ditaruh di laci paling bawah otak kita. Tapi gimana kalau aku bilang, ada hewan-hewan di dunia ini yang beneran punya kekuatan super. Bayangin, bisa hidup abadi, tumbuhin lagi anggota tubuh yang putus, ngilang gitu aja di lingkungan sekitar kayak ninja. Bahkan bisa ngeleburin tubuh sendiri jadi cairan. Udah mulai iri belum? Apa yang bakal kalian lihat di video ini? Dijamin bakal mind-blowing banget. Selamat datang kembali di episode yang bikin kepala cenut-cenut di Trisakti Bird Farm bareng Dewi. Hari ini kita bakal ngintip 14 hewan luar biasa yang punya kekuatan kayak superhero. Dan yang nomor 4, aduh, itu bikin otak muter 2 kali. Gak usah kelamaan, kita gas aja ya. Kita mulai dari dunia laut dalam guys. Sea cucumber alias timun laut. Bentuknya ya kayak mentimun gendut sih. Tapi jangan salah, makhluk ini bukan sayuran, dan jelas bukan buat salad kamu. Walau beberapa orang emang suka makanin ini tiap hari. Kekuatan supernya gila. Timun laut ini bisa ngeleburin tubuhnya jadi cairan gelatin. Serius, dia bisa ngelewatin celah sekecil apapun. Kayak slime, mau kabur dari bahaya bisa, mau cari rumah baru gampang. Bayangin aja kalau tubuh kamu bisa ubah sesuka hati. Wow banget kan? Biasanya mereka tinggal nyaman di dasar laut, setengah ngumpet di pasir. Nah, sekarang kita ke Kanada yang dinginnya aduh ampun deh. Tapi kata kayu ini punya trik super keren buat bertahan hidup di musim dingin. Kekuatan supernya, dia membekukan diri sendiri. Beneran, dia jadi kayak fraksikel alias katak beku. Pas musim dingin datang, dia ngumpet di bawah daun-daunan. Terus, badannya ngeluarin semacam antifreeze dari dorannya. Isinya glukosa dan glikogen. Kayak sirup manis yang melindungi sel-selnya biar nggak pecah karena es. Hebatnya lagi, dia bisa bolak-balik beku dan cair sesuai perubahan cuaca. Dan pas salju mencair, si katak pun bangun dan mulai konser musim semi di Kanada. Hebatnya, ilmuwan sampai sekarang masih meneliti sistem tubuh katak ini. Siapa tahu bisa jadi solusi buat dunia medis dan transplantasi organ. Goks banget kan? Sekarang, kenalan yuk sama Raja Gunung dari kalangan kambing, si Markor. Dia ini spesies kambing liar terbesar di dunia om. Sirik, tanduk spiral, super megah, yang bisa tumbuh sampai 1,5 meter. Goks gatu. Kaki mereka tuh udah kayak sepatu anti-slip. Bagian bawah kukunya kayak karet, jadi bisa nempel kuat di tebing-tebing curam. Belum lagi matanya itu tajam banget, kayak drone canggih. Dia bisa ngitung dan ngerancang langkah demi langkah sebelum nanjak. Strategi hidupnya tuh kayak GPS bawaan, tapi versi hewan. Nah ini bagian yang bikin merinding nih Beb. Kita ngomongin ular boa constrictor. Dan kayaknya kekuatan super dia tuh gak akan bantu ngurangin rasa takut kita. Justru makin bikin kita mikir 2 kali buat camping di malam hari. Boa constrictor bareng saudara-saudaranya, kayak piton dan viper, punya organ khusus di wajah yang disebut pit organ. Apa gunanya tuh? Jadi organ ini bisa melihat panas tubuh dari jarak 1 meter, bahkan dalam gelap gulita. Bayangin, mereka bisa lihat mangsanya kayak pakai kamera infrared, dan mereka geraknya itu loh senyap banget bro. Bahkan tikus pun gak denger suara geserannya. Cocok banget deh buat masuk daftar superhero super villain. Boa constrictor kamu dapat posisi nomor 11. Tapi di hati para tikus, kamu nomor 1 yang paling menyeramkan. Oke, dari yang serem, kita geser ke yang kecil tapi nyentrik. Kenalin, Dragon Millipede alias kelabang naga. Iya, dia bukan hewan gede atau lucu, tapi kekuatan supernya bikin shock. Warna tubuhnya ngejreng, kayak bilang, aku beracun, jangan makan aku ya Beb. Dan bener aja, si kecil ini bisa nembakin awan racun hidrogen cyanida
Racun ini bisa bikin seluruh organ tubuh kekurangan oksigen. Bahaya banget kan? Bahkan bisa fatal. Bayangin, tubuh sekecil itu bisa ngehasilin smoke bomb beracun kayak ninja beracun dari hutan tropis. Kalau ini bukan kekuatan super, aku nggak tahu lagi deh. Sekarang kita ke yang pintar dan imut. Siapa lagi kalau bukan? Lumba-lumba. Jangan salah, mereka bukan cuma jago salto atau senyum manis doang ya beb. Lumba-lumba punya kekuatan super yang disebut echolocation, semacam sonar biologis. Mereka ngeluarin suara dan nangkep pantulan suara itu buat ngebaca bentuk dan posisi objek di sekitarnya. Kayak ultrasound. Berjalan kan? Bahkan nih, para ahli bilang lumba-lumba bisa deteksi janin di dalam perut wanita hamil. Makanya, ibu hamil nggak disarankan berenang bareng lumba-lumba. Karena si mamalia laut ini bisa membaca adanya detak jantung kedua. Canggih banget kan beb? Dokter aja butuh alat canggih. Dia cukup pakai ping, terus paham semua. Woi, masa iya sih kita nggak masukin sahabat terbaik manusia ke daftar ini? Siapa lagi kalau bukan anjing? Memang sih, secara ilmiah nggak ada bukti anjing punya kekuatan supranatural. Tapi fakta di lapangan gak bisa bohong, mereka punya indera yang luar biasa tajam. Sampai-sampai bisa ngedeteksi hal-hal yang gak bisa manusia rasain. Pendengarannya, aduh, katanya bisa nangkep suara dari jarak 1 mil, tergantung kondisi. Kekuatan super ini bahkan bikin banyak pemilik anjing bilang, Anabul mereka bisa memprediksi masa depan. Mulai dari ngendus perubahan dalam tubuh tuannya, sampai nyadar duluan kalau ada maling. Hebat ya, anjing bukan cuma peliharaan, tapi juga bodyguard pribadi. Siap-siap terkejut beb, kita kedatangan sang ahli penyamar ulung dari laut tropis. Ini dia, mimik octopus. Gurita ini nggak cuma bisa ganti warna atau bentuk, dia bisa berpura-pura jadi hewan lain buat ngelabui predator. Mau jadi ikan beracun? Bisa. Ular laut, gas, kepiting, kuat. Dan yang bikin lebih gokil, dia bisa ganti-ganti gaya sesuai ancaman yang datang. Misal nih, pas diserang ikan damselfish, dia langsung berubah bentuk jadi ular laut belang. Musuh alami si damselfish bukan cuma bisa mimik, tapi dia juga ngerti takutnya predatornya apa. Duh, ini mah bukan cuma kecerdasan, ini Ike-nya udah kayak agen rahasia laut. Kalau tadi gurita bisa nyamar bentuk, nah sekarang kita kenalan sama burung yang bisa nyamar suara. Kenalin, lyrebird. Burung jantan ini kalau lagi pamer, waduh, udah kayak DJ Jungle. Dia buka bulunya yang mewah, bikin panggung mini di hutan, terus mulai konser, nyanyi merdu, niru suara burung lain, sampai niru suara mesin gergaji dan kamera shutter. Dia bukan cuma peniru, tapi juga performer sejati. Suaranya bisa menjangkau jauh ke hutan, dan tiap lagu penuh variasi mimikri sempurna. Burung ini gak cuma nyanyi, dia kayak sound system alam yang super jenius. Kamu cocok banget di posisi 6 sayang. Dari hutan, kita balik lagi ke air ya. Ini dia, ikan pemanah atau archerfish. Dari luar sih kelihatannya kayak ikan akuarium biasa, tapi jangan tertipu ya beb. Ikan ini punya senjata rahasia, senapan air alami. Dia ngambang tenang di air payau, matanya awas ke atas. Begitu lihat serangga nangkring di daun atau ranting, dor, dia tembak pakai semburan air super presisi. Langsung jeblos tuh serangga ke air. Dan hap, jadi camilan sore. Bisa dibilang ini snipernya dunia ikan. Dan gaya nembaknya itu bisa sampai 2 meter jauhnya, dengan akurasi yang bikin kagum para ilmuwan. Pokoknya jangan main-main sama ikan yang kelihatannya imut ini.
Yap, fun fact banget kan, beberapa jenis siput bisa masuk mode hibernasi dan literally tidur selama 3 tahun. Wow, jadi kalau kamu ngerasa suka molor pas weekend, jangan pernah minder guys, masih kalah jauh sama si snail. Ayo kita turunin skala ke ukuran mini, tapi tenaganya maksimal. Ini dia, Trapcha. And jangan remehkan ukuran semut ini ya beb. Rahangnya bisa nutup dengan kecepatan sampai 230 km per jam. Ngilu-ngilu gimana gitu ngebayanginnya ya. Tapi, tunggu dulu. Dia nggak cuma buat nyapit mangsa, tapi juga buat melontarkan dirinya sendiri ke udara. Bayangin deh, nutup mulut kamu dengan tenaga segitu terus whoosh, kamu terbang. Wah, ini mah semut atau trampolin hidup sih. Yang satu ini, kecil-kecil berani tembak, kenalin, pistol shrimp, si udang bersenjata. Udangnya punya 2 capit, satu kecil, biasa aja. Satu lagi gede banget, tapi yang gede ini bukan buat gaya-gayaan beb. Itu senjata biologis yang bisa nyemburin jet air secepat 105 kaki per detik. Capit itu kayak pistol air yang nyembur begitu cepat, sampai tekanannya bikin gelembung kavitasi yang meledak dengan panas hampir 4000 derajat Celcius. Buset, itu mah kayak nembak pakai lava mini. Jadi kalau kamu ketemu udang ini, jangan main-main ya, biar kecil, tapi dia bisa boom kayak granat mini. Buat subscriber kita yang pinter dan suka request konten kece, ini dia pilihannya. Say Draco Lizard alias naga mini dari Asia Tenggara. Draco punya sayap alami, yaitu kulit yang nempel di tulang rusuk yang memanjang. Tapi yang baru-baru ini ditemukan, mereka tuh buka sayapnya pakai tangan sendiri, literally. Bentar ya, gue buka sayap dulu. Trust, Zuit, mereka bisa ngeluncur dari pohon ke pohon sejauh 10 meter. Kayak Batman versi reptil, yang jantan pakai buat jaga teritori, yang betina buat cari jodoh loh. Cocok banget kan buat masuk list ini. Nah, ini dia sang raja dari semua kekuatan super. Bukan tembak air, bukan ngeluncur, tapi immortalitas. Kenalin, Turritopsis dohrnii, si ubur-ubur yang gak bisa mati. Sekarang, kalau dia terluka, kelaparan, atau stres, dia bakal balik ke fase bayi. Terus tumbuh lagi. Terus siklus itu berulang. Sejak ditemukan di tahun 90-an, ubur-ubur ini dikenal dengan sebutan The Immortal Jellyfish. Kebayang gak sih, hidup selamanya di laut yang luas? Makhluk ini bisa ngalahin konsep waktu dan usia. Immortality is king. Dan si ubur-ubur ini berhak banget jadi nomor 1. Dari ikan pemanah sampai naga mini, dari shrimp sniper sampai ubur-ubur abadi, bumi ini luar biasa beb, dan masih banyak banget yang belum kita gali. Kalau kamu suka banget segmen kayak gini, langsung tulis di kolom komentar. Ya, kita bikin versi selanjutnya. 10 burung dengan kekuatan supernatural, atau makhluk paling gokil yang pernah direkam kamera. Jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Trisakti Bird Farm ya. Karena di sini, kamu gak cuma lihat burung aja guys, tapi juga seluruh keajaiban alam semesta. Semakin banyak yang suka dengan konten seperti ini, makin semangat Dewi buat bikin skripnya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.